Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أخي فلقد كنت جبارا. ولن تجدني في الإسلام خوار. أترك موقفا آذيت به مسلما إلا وقفت فيه مناهي نفسي ما سبقتموني إليه. Umar bin Khattab radhiyallahu an dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Di saat Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat menyiarkan Islam secara sembunyi-sembunyi dan tidak berani menampakkan status kemusliman mereka, Umar adalah orang pertama yang berani mendakwahkan dan mengumumkan keislamannya secara terbuka. Umar adalah sosok yang temperamental dan sulit untuk dihalang-halangi kemauannya. Berita keislaman Umar menjadi buah bibir orang-orang Quraisy dan membuat guncang mereka. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya, dari Umar dia berkata, "Tatkala aku telah masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa penduduk Mekah yang paling keras memusuhi Nabi SAW. Aku mendapati dia adalah Abu Jahal. Maka aku datangi rumahnya dan ku gebrak pintu rumahnya sehingga dia keluar menemuiku. 'Ahlan wa sahlan, ada apa gerangan?' kata Abu Jahal. 'Aku mendatangi rumahmu untuk mengabarkan bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Muhammad dan ajaran yang dibawanya,' kata Umar. Mendengar perkataan itu, kontan Abu Jahal naik pitam. Dia langsung menggebrak pintu rumahnya di depan Umar dan menghujat habis-habisan. ما علمت أني أسلمت؟ فقلت قد أسلمت. افعل. بل فعلت. قبحك الله. أما جئت به. عمر. أني أسلمت. أنت. نعم. Ketika Umar masuk Islam, dia berkata, "Siapakah di antara orang Quraisy yang paling andal dalam menyiarkan berita?" "Jamil bin Ma'mar," kata seseorang kepada Umar. Esok harinya, Umar pergi menemui Jamil dan berkata, "Hai Jamil, tahukah engkau aku telah menjadi muslim dan masuk ke dalam agama Muhammad?" Mendengar itu, tak satu pun kata terucap dari Jamil. Dia segera bangkit dari duduknya dan langsung menuju Ka'bah, lalu berteriak dengan lantang di hadapan semua orang. "Hai orang-orang Quraisy, ketahuilah bahwa Umar telah murtad, meninggalkan agama nenek moyangnya." Orang-orang Quraisy berlarian ke arah Jamil dan Umar. Umar kemudian berkata dari belakang Jamil, "Dia telah berbohong. Tetapi sungguh aku telah memeluk Islam dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya." Mendengar pernyataan Umar, orang-orang Quraisy spontan mendekati kepada Umar dan mengeroyoknya. Umar tak berhenti menyerang dan orang-orang Quraisy pun tak berhenti menyerangnya, hingga posisi matahari berdiri tepat di atas kepala mereka. Karena pertarungan yang tak seimbang, Umar merasa kelelahan. Di tengah kepungan orang-orang Quraisy, Umar berkata, "Lakukanlah apapun yang ingin kalian lakukan." Tiba-tiba datanglah seorang lelaki tua dari suku Quraisy yang mengenakan pakaian khas Yaman dan berdiri di antara Umar dan pengeroyoknya. Lelaki tua itu bertanya, "Apa yang terjadi pada kalian?" "Umar bin Khattab telah masuk Islam dan meninggalkan agama nenek moyangnya," kata salah satu dari kaum Quraisy. "Apa urusan kalian dengannya? Dia telah memilih sesuatu untuk dirinya. Apa kalian pikir Bani Adi akan begitu saja menyerahkan salah satu turunannya kepada kalian? Lepaskan dia," kata lelaki tua itu. أيها الناس، اعلموا أني شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أنا فينا دينك
والله لنذيقنك ما كنت تذيق. حسبكم! جاء العاصي الواحد. ما بالكم سكنتكم؟ الخطاب قد صبأ. ما؟ امرؤ اختار دينا لنكون إليكم صاحبهم؟ أما ذكرتم أننا نحن بني سان منهم فقد أصابنا. انفضوا انفضوا. ما كان أغناك عن هذا؟ قد علمت، ولا أفرقن بين الحق والباطل، بين الليل والنهار. مكة بعد إسلام عمر لقد والله عز محمد وأصحابه. إلي يا بني عدي، قد نهيتكم عن اتباع محمد، وآتيت بعض جهل وضلالة وعمى الحق، وهداني إلى دينه. لا أقهركم عليه كما قهرتكم على الباطل، فلا تكونوا من الممترين. Umar juga mengusulkan kepada Rasulullah agar dakwah Islam dilakukan secara terang-terangan. Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran, baik kita terbunuh maupun tetap hidup? Tanya Umar. Ya, betul. Demi Tuhan yang menguasai diriku di tangan kekuasaannya, bahwa memang sesungguhnya engkau semua di atas kebenaran, sekalipun engkau sampai dibunuh atau tetap hidup. Jawab Rasulullah. Rasulullah menangkap harapan Umar bin Khattab. Semangat dakwahnya menggelora, kesungguhannya dalam membela dan menyebarkan agama Islam telah dipahami Rasulullah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenankan Umar melaksanakan apa yang menjadi harapannya sepanjang Allah tidak melarangnya. Salah satu langkah yang dilakukan Umar untuk menyebarkan dakwah Islam secara terang-terangan adalah pawai mengelilingi Ka'bah. Umar mengumpulkan dan memerintahkan kaum muslim untuk berbaris. Mereka pawai sambil lantang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pawai ini menjadi pusat perhatian masyarakat Quraisy. Di antara mereka ada yang geram, tetapi tidak membuat mereka mampu melakukan gangguan. Karena ada dua singa, yaitu Hamzah dan Umar. Rute pawai itu dimulai dari rumah Arqam, melintasi rumah Rasulullah, dan mengelilingi kampung-kampung yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Kemudian memasuki masjid dan bertawaf mengelilingi Ka'bah. Sebelum mengakhiri pawai, kaum muslim mengerjakan sholat di samping Ka'bah dengan membaca ayat-ayat Allah dengan suara keras. Selesai sholat pada siang hari, pawai diakhiri tanpa ada gangguan dari kafir Quraisy. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, keislaman Umar adalah kemenangan besar, hijrahnya adalah keuntungan, dan kepemimpinannya adalah rahmat. Dahulu kami tidak bisa sholat di Ka'bah, namun setelah Umar masuk Islam, dia menyatakan perang terhadap kafir Quraisy, sehingga mereka membiarkan kami melakukan sholat di Ka'bah secara leluasa. يا رسول الله، ألسنا على الحق إن والذي بعثك بالحق لتخرجن فلنصلين عنا أعداء الله حتى ييأسوا من باطلهم ويسكنوا عنا. لا تفعل. صفان مثل هذين فيهما عمر يقترب منهما حكيم ولا صليت.